fokus olahraga. Nah sekarang mau dirutinin, mau difokusin lagi. Body goals kamu gimana? Maksudnya kamu pengen badan kamu semana dan sekarang udah semana gitu? Body goals aku sih pingin kayak Kapten Amerika ya, jadi mesti harus gedein lagi. Oke, sekarang kamu harus berapa persen lagi untuk seperti Wah, Kapten kayaknya Amerika? masih jauh lah, karena kan bisa lihat di story aku masih tergolong kecil kayaknya badannya ya. Termasuk olahraga itu termasuk me time kamu kah? Benar, menurut aku olahraga adalah salah satu pelampiasan ya, maksudnya selain kerjaan atau aktivitas lain yang menurut aku bisa apa ya, supaya pikiran kita itu bisa di-deflect dari yang misalnya mikirin masalah jadi sesuatu hal yang lebih positif lagi. Selain olahraga, biasanya untuk me time kamu melakukan apa, Rel? Traveling, liburan, olahraga, kalau nggak paling makan ya. Oke, terus? Berarti ini tuh nge-gym di tengah kondisi yang sekarang masalah ini juga ya? Iya, lumayan berasa banget sih, maksudnya kalau kita nge-gym dalam kondisi yang nggak ada beban pikiran ya, sama nge-gym yang kita misalnya kurang tidur, kita lagi banyak pikiran, itu berasa banget perbedaannya gitu. Cuman ya tetap harus melakukan hal yang positif biar pikiran sama badan itu tetap sehat. Ada ngaruhnya nggak sih olahraga kamu ke, maksudnya pas ada masalah ini menimpa Rel, kamu maksudnya dengan olahraga kamu jadi lebih rileks kan, menghadapi masalah atau lebih tenang gitu ketika kamu Ya emang secara biologi kalau kita olahraga kan mengeluarkan endorfin ya, jadi otomatis kita akan lebih bahagia gitu. Makanya olahraga juga salah satu bentuk stress relief aku gitu. Jadi ya enak lah kalau olahraga, bisa berpikir lebih jernih lagi, bisa lebih semangat, bisa lebih nggak bikin overthinking. Oke, Vero, mungkin kondisi mama seperti apa sih sekarang? Mama kebetulan beberapa hari ini lagi bed rest, makanya kalau misalnya ada undangan ke acara TV atau kayak ke podcast itu diwakilin sama aku sama adik aku. Mama juga masih istirahat dari tadi, dan ini kebetulan karena hari Minggu, harusnya kan hari Fania jalan-jalan. Makanya hari ini aku yang bawa Fania jalan-jalan gitu, karena Mama masih mau istirahat di rumah. Nah, kamu sekarang menjaga mama seperti apa sih? Dan lebih proteknya seperti apa? Yang pasti mungkin lebih banyak spend time sama mama ya. Jadi aku sama adik aku kita ada shift ganti-gantian. Misalnya hari ini yang nemenin mama tidur siapa, nanti besoknya kalau misalnya aku lagi nggak ada kerjaan, aku yang nemenin mama ngajakin jalan-jalan atau ngajakin ngobrol, atau seperti hari ini gitu. Misalnya hari ini harusnya kan Fanny jalan-jalan, beli mainan, dia main sama sepupu-sepupunya gitu. Dan hari ini di tengah-tengah aku nge-gym, jadi aku sempat nemenin Fanny main juga, dan habis ini juga mau ngajakin Fanny beli mainan. Jadi Fanny kan masih anak kecil ya, jadi kalau bisa dia jangan terlalu banyak tahu soal masalah, kita harus protect dia. Gimana pun juga anak kecil lebih sensitif, masa pertumbuhan, harus menjaga mental health Fanny juga. Nah, dibalik semua masalah itu kan pasti ada hikmahnya. Nah, kamu nih sekarang pada dibilang, aduh Vera sekarang tuh jauh lebih bijaksana banget dari pemikiran. Kan kemarin di podcastnya Om Deddy juga ada beberapa kali interview. Aduh Vera ternyata sedewasa itu. Menurut kamu tuh gimana, Ren? Ya alhamdulillah lah, yang pasti sebenarnya dari dulu aku kayak begini sih gitu. Cuman mungkin kan yang pemirsa banyak lihat, kalau di TV kan suka harus bercanda-bercanda atau ya yang enteng-enteng lah, harus menghibur gitu, harus kasih kadang-kadang gombalan-gombalan atau bercandaan-bercandaan gitu. Cuman ya pada prinsipnya aku bersyukur banget sih dididik sama mama papa, dan apalagi kan kita udah banyak banget yang kita lewatin dari dulu ya, terutama masalah-masalah besar dalam keluarga, dalam kehidupan gitu. Jadi ya mungkin itu membuat aku sama adik aku mendewasakan kita untuk melihat masalah tuh bisa lebih tenang lagi, melihat dari dua sisi gitu. Dan yang paling penting adalah kita belajar bahwa dalam hidup yang namanya masalah itu tuh pasti ada gitu. Jadi bukan kita berharap setelah ini tidak akan ada masalah lagi, enggak. Cuman dengan adanya masalah demi masalah itu membuat kita lebih dewasa lagi, dan membuat kita tahu bagaimana cara menghadapi masalah-masalah yang akan datang nanti di kemudian hari. Nah, kan si Om udah jadi TSK nih. Kemarin kan kamu juga udah tahu kesana-kesana. Oh iya. Ya, nah kamu tuh gimana, Ren? Sudah cukup puas kah dengan status hukum yang dia terima sekarang, Ren? Kalau pada dasarnya jujur ya, dari awal aku nggak terlalu mikirin gimana Om Terry ya, karena dari awal yang lebih aku fokusin adalah mama gitu. Jadi kalau untuk
status saya sebagai tersangka atau status sebagai apapun, aku serahkan itu kepada pihak kepolisian yang juga ada proses hukum yang berjalan gitu. Jadi ya kalau pemirsa lihat juga aku jarang banget ngebacain komen atau kayak main sosmed belakangan ini gitu, karena aku lebih fokus ke mama sih, bener-bener mama cerita, ngejagain mama, terus juga yang penting mama bisa kembali lagi seperti dulu, bisa happy lagi, bisa semangat lagi, bisa hilang traumanya, baru kita pikirin yang lain-lain. Bener nggak sih dengan Om Ferry yang minta maaf lewat phone terus sambil nangis gitu? Oh iya, itu juga sempat dibahas di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi komunikasi yang aku sama adik aku dapetin itu kebetulan melalui WhatsApp. Jadi kita dikirim ada video lah dari Om Deddy, terus juga WhatsApp. Nah, dari mama sendiri mungkin kelanjutannya apa nih ke depannya? Kelanjutannya mama udah cerita besok hari Senin akan ngurusin perceraian, dan ya udah setelah itu kita akan biarin semua prosesnya berlanjut aja. Bener nggak sih soal Atala katanya mau keluar dari kakak kalau misalnya nanti Om Ferry sama Bung Reda udah baikan? Enggak, itu kita kemarin lagi bercanda sama Om Deddy. Jadi ya Om Deddy ngasih pertanyaan, katanya gimana kalau misalnya Ferel dan Atala tiba-tiba mama memutuskan untuk rujuk kembali dan cabut laporan. Atala kan orangnya emang ceplas-ceplos ya, dia secara bercanda dia ngomong ya udah aku coret dari kakak aja lah kalau gitu. Nah, tapi kalau misalkan kata Mas Ferel kalau akan mengurus perceraian sendiri itu mengurusnya kapan? Setelah masalahnya setelahnya kapan tuh? Setelah dari urusan polisi setelah selesai kah atau gimana? Perceraian. Seperti yang aku bilang tadi ya, besok, jadi rencananya hari Senin gitu. Mungkin sambil proses hukum yang soal di polisian itu berjalan, mungkin sambil ngurusin yang soal perceraian juga kan. Nah, kamu sebagai anak menghadapi perceraian mama yang kedua ini seperti apa? Jujur aku pribadi nggak terlalu mikirin soal perceraian yang mama ya, maksudnya apalagi mungkin pendapat orang atau pendapat netizen yang bilang hal gitu, karena aku rasa sekarang mama juga nggak membutuhkan itu. Yang mama butuhkan adalah support dari kita, dibesarkan hatinya, dan ya aku rasa kalau itu adalah keputusan yang terbaik, ya kenapa enggak? Aku rasa mama kan tahu yang terbaik buat mama apa. Bahkan dari awal mama memutuskan untuk menikah kan, dengan mama ngambil keputusan itu kan otomatis mama udah yakin dengan pilihannya gitu. Begitu pun juga yang sekarang. Jadi apapun itu, asal itu terbaik buat mama, aku pasti akan support, akan mendoakan, dan akan terus menjaga mama. Melihat ayah Om Ivan gitu yang masih care sama Om Peter dan Mas terlihat dewasa, gimana menyikapinya yang masih sangat-sangat peduli. Jujur kalau untuk itu bukan hal yang baru sih buat aku ya. Aku juga gak kaget karena dari dulu aku melihat sosok papa yang adalah sosok bapak yang sangat penyabar, yang sangat wise, yang sangat dewasa, yang selalu memberikan contoh gitu. Kan papa selalu bilang kalau misalnya ada orang siapapun yang jahat sama kita, itu kita nggak perlu balas dengan kejahatan. Kalau perlu kita balas dengan kebaikan gitu. Jadi apa ya, melihat papa kayak gitu, menurut aku semakin meyakinkan aku bahwa kelak nanti aku menjadi seorang bapak, kelak aku menjadi seorang suami, aku kepingin menjadi seorang bapak dan suami seperti Bapak Ivan. Nah, kamu menyesal nggak sih, dalam arti menyesal pasti selalu dengar belakangan. Menyesalnya berarti waktu itu pernah sempat mengizinkan mama untuk bersama Om Deddy gitu. Salah satu pelajaran hidup yang aku pelajarin juga adalah kayaknya nggak ada hal yang perlu disesali ya, karena apapun yang terjadi dalam hidup itu pasti ada hikmahnya, entah sebagai berkah atau entah sebagai pelajaran. Jadi aku rasa dengan adanya kejadian ini, dengan adanya misalnya mama menikah lagi, itu ya aku rasa juga menjadi pelajaran buat kita semua, buat mama juga, bahwa kedepannya akan lebih tahu dalam hidup ini apa yang harus dicari, apa yang dibutuhkan, dan ya jadi mendewasakan kita semua lah, buat aku sama Atala juga terutama. Nah, kamu juga misalkan proses ini berjalan memaafkan Om Ferry nggak sih gitu? Iya, dari hati kamu dari sebenarnya seperti apa sih, Ren? Aku rasa ya sebagai manusia kita kan memang di Islam juga selalu diajarkan untuk saling memaafkan, karena Allah aja kan maha mengampuni kan. Tapi ya sebagai manusia mungkin butuh waktu gitu, dan memaafkan bukan berarti melupakan.
Oke, terakhir dari aku. Kamu pengen ngajak mama healing kemana nih setelah ini maksudnya? Ya, atau itu udah ada gimana? rencana kebetulan kalau ini semua udah selesai, kepingin ajak mama healing. Tapi yang paling penting sebelum liburan ya kepingin banget umroh. Jadi insya Allah kalau ini semua berjalan lancar di bulan Maret tanggal 11 itu kita akan umroh, aku, mama dan juga Atala. Oke, Nah, terus? Oke. Oke. Mungkin banyak yang bilang kalau foto-foto itu ada kejanggalan. Jadi kamu sendiri ingin menyampaikannya seperti apa? Kalau dari aku nggak terlalu pusingin ya, karena ada pihak kepolisian, ada pihak penyidik yang memang dari awal buat BAP kan pasti akan menyelidiki itu semua gitu loh, gimana kebenarannya. Jadi yang menurut aku soal itu biarin pihak kepolisian dan proses hukum aja yang menjelaskan nanti ke depannya seperti apa. Nah, Senin depan kan Om Ferry akan dipanggil, mungkin kamu nanggapinnya seperti apa? Biarin aja sih proses hukum berjalan ya, nggak terlalu aku tanggapin gimana. Oke. Terima kasih. Thank you, Terima Kakak. kasih.